Makanya sebelum kita meninggal, adik-adikku, anak-anakku yang dididik di sini, keterampilan pengajian ajaran agama masing-masing, sabar di sini nak. Benar-benar bertobat kepada Allah. Tidak ada istilah putus asa, dan kita tidak usah nama kita akan diangkat oleh Allah kembali di tengah masyarakat kalau kita benar-benar bertobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru Taratak Bulut, Ado Nagari Simpang Tigo. Kalau kita tobat bersungguh-sungguh, nanti ka masuk sarubojo. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Artinya dalam bahasa Indonesia, orang-orang yang telah terlanjur berbuat fahishah. Fahishatan. Apa itu fahishatan? Membunuh sudah ada, merampok sudah dilakukan, menzinai perempuan sudah setiap suku, LGBT juga terlibat, sodomi juga beratus kali. Kemudian semua hak orang telah dirampas. Pernah menganiaya orang tua, durhaka kepada ibu dan ayah, dan ada orang menyembelih istri dan anaknya. Itu kesemuanya disebut fahisyah, pekerjaan keji. Sudah dikerjakan itu semuanya, orang itu disebut au zalamu anfusahum, dia menganiaya dirinya. Jadi Al-Quran ini menerangkan kepada kita, bapak-bapak, sahabatku, anakku, keponakanku yang berada dalam pembinaan ini, bahwa Allah menerangkan kalau kita menganiaya orang, merugikan orang, pada dasarnya kita menganiaya diri. Kenapa?
In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk kamu. Wa in asatum falaha. Jika engkau lakukan kejahatan, itu akan kembali juga kepadamu. Orang beragama Hindu menyebut karma. Ya kan? Itu mungkin sudah banyak dirasakan oleh orang. Jadi orang menganiaya diri, pada sejatinya menganiaya orang lain, dia menganiaya diri. Ya kan? Kemudian zakarullah. Lantas dia ingat kepada Allah. Ya Allah, semenjak saya dulu dikandung oleh ibu saya hanya setetes mani, ya Allah. Kemudian berlanjut engkau kehendaki saya menjadi segumpal darah dan menjadi sejumpal daging, ya Allah. Kemudian pesakitan ibu saya melahirkan saya. Tidak pandai apa-apa ketika lahir, hanya tangis. Berpakaian saya tidak ada. Engkau ajarkan saya bicara. Engkau ajarkan saya ilmu. Engkau ajarkan semuanya, tapi saya terlanjur menganiaya diri saya, ya Allah. Lantas dia ingat, fastaghfaru li dzunubihim. Dia minta ampun kepada Allah. Ya kan? Wa may yaghfiru dzunuba. Siapa yang bisa mengampunkan kecuali hanya Allah. Tapi dengan janji walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Setelah dia menyadari, kemudian dia bertobat sesuai dengan nama masjid ini, Masjid At-Taubah. Tersungkurlah lama-lama menyesali perbuatan kita, dan kita rendahkan kening ini dari tumit kita. Allah menjanjikan akan mengampunkan kita. Fastaghfaru li dzunubihim. Allah akan mengampuni. Jadi dalam istilah berbuat kejahatan bagi Allah, kan ada orang tiada maaf bagimu. Ya kan? Itu manusia. Allah tidak. Sebanyak buih di lautan dosa kita, tidak bisa kita hitung dengan komputer, dengan mesin hitung, dengan laptop, banyak sekali dosa kita. Tapi kita lantas minta ampun, ya kan? Kemudian tidak kita ulang lagi. Setelah itu kita isi hidup ini dengan amal saleh, Allah akan mengampuni. Bapak Ibu, malah di dalam Al-Quran ayat lain, orang yang telah minta ampun itu kemudian diisinya dengan amal saleh, sudah itu dia meninggal. Orang meninggal bagaimana? Kalau dia beragama Islam, tapuh di gua tiko-tiko badan magaju babalik pulang ke tampai asa mulo jadi suruh ke tanah nan sabika. Bagi yang tidak ngerti bahasa Minang, nanti saya terjemah. Badarun ay pemandian balasi bunyi cabai kapan dikocong di kabeh limo langkok si tanggi air rumo. Bararak badan ke surau tipu di surau dibujurkan mair yang salat ampet takbir. Sudah tu menuju ke Pusaro iyo ke pantat paguburan. Tak boleh diliang lahat tanah semingkah papakalang mair yang madok kabilat di bateh papan dan sahalai. Badoroh tanah penimbunan tatagak mejan nandu manyalo si kudiang hitam. Doa dibaca penghabisan kubur tertimbun orang baik. Saat itu biar dia profesor namanya mayat. Saat itu biar dia kepala lapas, setelah mati namanya mayat. Walaupun dia menteri hukum dan HAM, tapi setelah meninggal namanya mayat. Walaupun dia ustadz kondang, ustadz viral, setelah mati namanya mayat. Terkenal ayam lagi setelah mati dari kita. Anak ayam bertanya kepada ibunya, "Ma, ya saya mau tanya ini, Ma, apa? Manusia itu ada DRS, ada insinyur, ada profesor, ada doktor, banyak sekali gelarnya, Ma. Kita kenapa ayam saja?"
gelar kita? Sabar ya nak. Manusia itu kalau telah mati, semua namanya, reputasinya habis. Dia hanya mayat. Tapi kalau kita mati, nak, nama kita tambah banyak. Ada ayam gerpeng, ada ayam kalasan, ada ayam lado hijau, ada ayam rendang, ada ayam Kentucky. Macam-macam gelar kita setelah mati. Jadi lebih terkenal ayam dari kita kalau sudah mati. Ya kan? Makanya sebelum kita meninggal, adik-adikku, anak-anakku yang dididik di sini, keterampilan pengajian ajaran agama masing-masing, sabar di sini nak. Benar-benar bertobat kepada Allah. Tidak ada istilah putus asa. Dan kita tidak usah, nama kita akan diangkat oleh Allah kembali di tengah masyarakat kalau kita benar-benar bertaubat. Jalan selangkah hendak sampai pancuang sepancuang hendak putih, kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memangkang baru masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh baru tampak kilit peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Bukan kita putus asa. Jadi adik-adik yang dididik di sini nggak usah putus asa, nah. Ya kan? Awak nak membeli makanan, keterampilan dia malah dulu di Padang dulu Ustaz terlibat korupsi. Nah itulah tuduhannya. Dulu pernah ketika kita mulai reformasi, ada tertuduh ini Ustaz jadi anggota DPR korupsi berjemaah namanya. Yang sebenarnya tidak korupsi. 5 tahun kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung orangnya tidak korupsi, tapi salah membaca SK dan PP. Padahal bantuan itu untuk masjid musala kemudian panti asuhan. Namun Ustaz ini masuk, ya seperti adik-adik di sini ini, ya kan? Kemudian karena dia Ustaz, ada pula perempuan yang terlibat narkoba. Jadi benar-benar belajar dengan dia. Akhirnya jatuh hati. Oh, dapat ini Ustaz kau jadi dalam penyakit. Kebetulan inyo sesudah kematian dia kan sekarang istrinya itu sudah taat, berjilbab panjang, cantik lagi, sudah melahirkan 2 putra. Jadi apa yang kita alami nak, jangan kita putus asa. Kenapa saya begini? Kenapa begini? Ada hikmah di balik itu. Kalau meninggal bini awak bisa, bini baru jalan dan susah. Jadi semuanya ada hikmah. Adik-adik saudaraku yang di sini ini pasti ada hikmah. Yang jelas bertobatlah benar-benar, jangan dilakukan lagi kesalahan-kesalahan masa lalu. Allah akan mengampunkan, bahkan dijanjikan masuk surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Berapa luas langit dan bumi? Kata orang astronomi, kalau dibikin kendaraan secepat cahaya. Sebab sampai sekarang yang tercepat di dunia ini sampai detik ini cahaya 3.330 km per detik. Kalau dipadamkan lampu kita ini, dihidupkan 3.300 km per detik kecepatannya menerangi ruangan. Dibikin kendaraan secepat itu, disuruh dia mengelilingi surga, baru selesai 30 miliar tahun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa tak kira-kira sopirnya manusia? Manusia umur 70 itu serupa Pak Bola banyak dan nilai. Apalagi 30 miliar tahun. Begitu luasnya surga itu. Ternyata bukan untuk nabi saja, bukan untuk sahabatnya saja, bukan untuk ustadz yang taat saja, bukan untuk buya saja,
orang-orang yang banyak bergelimang dosa, kemudian dia taubat, tidak dibikinnya dosa itu lagi, benar-benar sadar dia, ditukarnya pekerjaan-pekerjaan yang sesat itu dengan pekerjaan baik. Dia dikelompokkan dengan orang takwa. Jadi karena si berceramah ini saya lupa yang saya hormati. Karena gembira sekali bertemu dengan adik-adik ini. Iya kan? Yang dihormati seluruh staf-staf beliau yang membantu beliau melancarkan pekerjaan di sini. Dan saya hormati semua adik-adik kemenakan anak saya yang berada di sini. Semoga Ananda cepat lagi berbaur dengan masyarakat di luar. Amin. Untuk itu bertemu kita dalam surga nanti. Amin. Saya tidak ada menjelekkan orang jelek itu tetap jelek. Ya Allah, beri hidayahlah dia ya Allah. Sebab bagi Allah mudah memperbaiki orang. Yang sulit itu kita sama kita. Ada perampok, nah, ya kan? Kemudian dia masuk ke rumah orang sudah siap dengan parang, ingin membunuh tuan rumah yang kaya itu. Jadi kebetulan perampok ini bukan orang Riau, tapi orang Arab. Di dalam rumah itu di suatu ruangan suami istri salat tahajud, ya kan? Yang dibacanya ayat yang saya bacakan tadi. Kalau orang Arab mendengar bacaan Al-Quran karena bahasa dia tentu mengerti dia, ya kan? Jadi kalau bahasa kita itu cepat menusuk ke hati kita. Tapi kalau kita tidak mengerti bahasa, bisa kita salah paham. Yo tuh Ustaz, yo. Negari awakku dulu pernah dijajah di Jepang dari tahun 62 sampai tahun 65. Masuklah Jepang ke kota Petumbuh. Ibu-ibu kan banyak mengalih kalamai jenang. Ya kan? Kata ibu-ibu kau ke Jepang boleh lawan. Bahasa yang tepatnya Bali lah tuan. Ya kan? Ngerti tak Jepang? Nggak ngerti. Maka ditanya oleh Jepang itu dengan bahasanya. Korewa nadeska. Ini kue yang ibu jual ini apa namanya? Bahasa Jepangnya Korewa nadeska. Apa kata ibu yang jualan gelamai tadi? Kok gelamai tak dan Korea? Ya kan? Inilah terjadi miscommunication. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, orang Jambi kita, orang Palembang kita, orang Cina kita, orang Minang kita, kita berbahasa kita, Allah tahu semuanya. Maka Allah itu maha tahu. Yang dilihat Allah bukan wajah kita nak, tapi hati kita. Ini hamba saya sudah benar-benar taubat ini. Ya Jibril, ya Mikail, ya Munkar Nakir, ya Rakib Atid. Step dosanya ganti dengan amal salehnya, dia berhak masuk surga bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu jangan semua kita yang ada di sini putus asa, apalagi ada niat mengulang pekerjaan dulu. Jangan. Kenapa hidup kita ini sebentar, tak lama-lama, ya kan? Seperti saya sekarang sudah 72 tahun. Ingat, sudah 72 tahun, tahun 2024 ini. Bang, kau tak mati juga Ustaz. Ajal belum sampai. Yang kedua, Ananda mungkin berdoa karena sudah melihat saya di YouTube. Kapan nih Ustaz ini ke tempat kita? Panjang jolongmu Ustaz tu jangan mati lah ya Allah. Nanti kalau sudah mengaji si kau mati. Jadi semua jamaah rindu kepada ustaznya, pasti mendoakan. Maka umur saya itu ditambah juga oleh Allah. Coba bayangkan Ananda ya, jalan jelek,
PAD tinggi di Reoni, di jalan Malubang. Entah sama apa itu. Aku nggak pernah mencuit itu dalam begini. Jadi tiba saya di Hotel Pangeran itu hari sudah jam 2.30 dini hari. Jam 4 sudah dibangunkan oleh Pak Tony, kita wirid subuh buya. Ya kan? Sekarang bertemu, tapi letih saya hilang. Ya kan? Karena bertemu dengan adik-adik kemenakan anak saya di sini. Yang umur 48 ke bawah itu anak saya. Kenapa? Karena anak saya seumur itu, yang tuanya. Jadi kita di sini adalah musibah berbuah hikmah. Ya kan? Ada keterampilan kita nanti, kita bisa memanage ini sebaik-baik. Ya kan? Maka itu akan laku. Siapa yang menggerakkan? Allah. Ada seorang pegawai negeri diangkat di Sulawesi, tapi orang tuanya sendiri di rumah, adiknya tidak ada, kakaknya tidak ada. Karena sering mendengar pengajian Ustaz, jangan jauh-jauh tinggal dari orang tua. Dia sudah pegawai negeri, masuk dengan S2, kemudian dia sudah eselon 4. Tidak lama dia jadi staf. Ya kan? Karena sering mendengar kajian Ustaz, berbakti kepada orang tua, dia mengundurkan diri. Lantas dia beternak puyuh, beternak itik, beternak ayam, ya kan? Nantaknya karena anci kapindiang saja rumah. Sekarang dia sudah kaya raya dengan kambing, dengan kerbau, ya kan? Asetnya sudah miliaran. Kenapa? Karena doa ibunya. Ya kan? Dia menetap di rumah, ditinggalkannya pegawai negeri. Jadi yang memberi makan kita, yang memberi rezeki kita, Pak, bukan kereta kita bekerja. Kebetulan Allah mempekerjakan kita, kita diberi rezeki. Saya, Pak Kepala, sudah pensiun 16 tahun. Karena saya bekerja di BUMN, itu pensiun saya itu hanya 1.400. Ketika bekerja kesejahteraan tinggi, ada jasport, ada TPE, ada uang cuti, ada uang lebaran, ya kan? Ada cuti besar, itu pakai uang. Setelah pensiun semuanya habis. Maka saya langsung bergabung dengan PDIP, penurunan daya ingat dan penghasilan. Tapi beberapa hari, hitungan hari, ini dibalikkan oleh Allah. Apa itu? Bagi saya PDIP itu bukan partai Mbak Mega. Nah, kalau saya sekarang sudah dibalikkan oleh Allah, penambahan daya ingat dan penghasilan. Jadi setiap saya pergi wirid ini ada uang sakunya. Walaupun itu tidak ada standarnya. Iya kan? Itulah menambah gaji saya. Kenapa daya ingat saya bertambah lagi? Memori saya jalan. Dan saya sangat gembira, happy bertemu seperti ini, bisa menyampaikan nasihat. Saya menyampaikan dari hati, Ananda menerima dengan hati. Itu akan membawa berkah kepada kita timbal balik. Karena kaji Pak mensekaligus sudah kau Pak mati, tidak bisa kemari lagi. Kalian amalkan, pahalanya mengalir kepada saya. Ya kan? Inilah dari hati ke hati. Orang marah, kenapa mereka menghardik? Karena hatinya jauh. Orang pacaran, kenapa bisi-bisi? Hatinya dekat. Jadi teruslah, ya kan, menambah amal sah. Di sini selain dari keterampilan itu, Ananda bisa beribadah, baca Quran. Saya gembira sekali. Ada pelajaran tajwid orang di luar. Buya Hamka itu kan tahanan politik selama 2,5 tahun. Beliau di dalam itu, ya kan, apa hikmahnya?
beliau bisa menyusun tafsir Al-Azhar yang sekarang kalau kita beli satu set itu setinggi ini, Pak. Apa kata beliau? Kalau saya tidak ditahan oleh pemerintah Orde Lama dulu, saya di luar 20 tahun tidak akan selesai menyusun tafsir ini, karena saya disibukkan pekerjaan yang lain di luar. Jadi kita dalam hidup ini harus mencari hikmah. Tapi bini raja putih kama wapai barale kurang kama nonde raja tapi bini hitam buru bersyukur juga. Itu tak ketujuh orang. Ditinggal 10 tahun tak ada orang nak mengadu aja. Jadi semuanya ada hikmah. Dia nanti jangan meratap di sini. Tambah lagi ibadah, tetap taat kepada Allah. Lakukan yang sebenarnya, bahwa kita ini hamba Allah, sekarang berjuang menuju Allah, nanti dapat kematian husnul khatimah, setelah itu masuk surga. Masuk surga itu Pak, bertemu ya Nabi Adam, bertemu ya Nabi Yunus, bertemu ya Nabi Ibrahim, bertemu ya Nabi Muhammad. Kalau masuk neraka Pak, bertemu ya Firaun, bertemu ya Namrud, bertemu ya Abu Lahab, bertemu ya Abu Jahal. Jadi carilah tiket ke surga. Apa? Ya kan, jangan diulangi kesalahan lama. Benar-benar bertaubatlah kita kepada Allah. Kita isi hidup ini dengan ibadah. Dengan ibadah. Allah Maha Pengampun. Ya kan? Tak ada Allah itu Pak. Berapa kali lihat Al-Quran? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya kan? Kalau ke manusia kita berharap manusia ini lemah semuanya, tak ada yang kuat. Makanya dinyatakan dengan kalimatnya la haula wala quwwata illa billah. Manusia ini tidak berdaya. Membuat kita kuat, membuat kita bersemangat apa? Itu adalah Allah yang meminjamkan tenaganya kepada kita. Ya kan? Jadi seterusnya nanti sampai kita meninggal, mudah-mudahan saya juga istiqamah di usia tua ini. Kenapa kita harus patuh kepada peraturan Allah? Kan gitu. Peraturan Allah itu adalah peraturan yang sesuai dengan kita. Kenapa? Yang menciptakan kita Dia. Maka dia bikin peraturan, pasti sesuai peraturan itu dengan kita. Kita dibikin oleh Allah, peraturan dibuat oleh Allah. Mungkin ada Adinda Ananda dulu yang bekerja di di pabrik Suzuki, ada yang di pabrik Yamaha, ada yang di pabrik motor Honda itu misalnya di tempat perakitan. Setiap pabrik itu ada tak buku petunjuk dari kendaraan yang dia ciptakan? Ada. Kalau dipakai buku petunjuk Suzuki untuk merawat Yamaha, apa yang akan terjadi? Akan hancur motor Yamaha itu, karena tidak dengan buku petunjuknya. Jadi karena kita manusia, kita patuhi aturan Allah, kita pasti selamat dunia dan akhirat. Kalau boleh saya contohkan lagi, peraturan Allah dengan nafsu kita itu sama dengan kepala dengan peci ini. Mana duluan peci dengan kepala? Duluan kepala. Kalau peci ko sampi, kepala dengan ditara atau kupiah. Orang banyak terpeleset di dunia ini ku kepala dengan ditara. Nak peci nanya tu. Serupoi ko sa malaki ang peci ko pa. Ano kita niluwa orang. Tapi kalau peci bulat itu sembarangan aja. Tapi kalau peci seperti ini harus yang di depan itu yang ininya. Baru gagah orang memakainya. Lebih-lebih kalau dia bos, tambah gagah. Supaya hati saya gembira, happy. Bapak-bapak, adik-adik, anak-anakku yang menonton saya di YouTube, mana yang muda antara foto di YouTube itu dengan yang asli?
Kalaupun tidak, Bapak berpahala. Kenapa? Karena menggembirakan hati orang. Yasiru wala tu'asiru. Mudahkan orang, jangan dipersulit. Basyiru wala tunafiru. Ya kan? Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Jadi menggembirakan orang walaupun itu tak sebenarnya, tapi kita berpahala. Ya kan? Jadi kalau ada teman-teman Bapak sakit, ya kan? Dia dirawat di rumah sakit, udah parah sakitnya. Ada tambah Bapak ke situ, ya kan? Apa yang diingatkan? Teman sahabat sudah agak merah mukanya nih. Ini waktu salat ini bisa nggak salat berdiri? Tidak mampu saya berdiri. Ya tidur aja. Biar saya udukkan. Ya kan? Saya lihat ini sudah jauh perubahannya. Besok kita sama-sama salat jamaah kembali. Cepat sembuh ya. Itu baginya sugesti, Pak. Orang yang sakit parah, kita pandai membujuknya, itu jadi obat. Jangan Pak, kalau menjadi orang sakit, dibawa di sana. Jadi cepat tuang tuang. Kapal tuang sedang datang lagi kiamat api. Sedang ya, kita dalam tuang ke dalam. Tambah parah sakit. Jadi macam dia udah sakit. Gembirakan dia, jangan ditakut-takut. Ya kan? Di sini ada enggak untuk masjid kita ini kota infak? Ada. Al-Haq. Kita bisa apa saja di masjid kita ini. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, apa perbedaan antara sedekah dengan infak? Ada yang tahu? Kalau sedekah Pak, tidak ada uang. Sudah berapa kali Bapak ketawa semenjak pagi. Itu sedekah Pak. Yang mengatakan bukan saya, Rasulullah. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Jadi awak kalau sempili kaya bersedekah di galak sebabnya. Itu sudah jepiti sepilih kaya awak bantu harimau tamam saja. Kalau kotak infak, ya kan? Itu harus kita isi. Nampak kotak infak isi. Berapa kita sanggup? Jangan ketawa saja di kotak infak. Kotak infak lalu. Jadi dimanapun kita berada, kalau hati ini yang menyuruh kita, maka semua yang berat akan jadi ringan. Saya doakan adik-adik, anak-anakku, bapak-bapak yang dibina di sini, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Taat beribadah. Amin. Jangan lupa istighfar paling tidak 70 kali sehari. Nabi yang telah dijamin masuk surga, beliau tetap istighfar. Dengan istighfar itu saraf-saraf kita akan kendor, hati kita akan menjadi bersih, maka pintu ke depan semakin terbuka untuk kita menjelajah hidup di dunia sesuai dengan ajal kita. Ya, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin. Itulah tausiah kita pagi ini. Kalau ada yang salah itu semata dari saya. Yang benar semuanya dari Allah. Kita semua, marilah kita patuh kepada Allah. Semoga Allah tetap menyayangi dan memberi kita hidayah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Kepala beserta seluruh jajaran yang membantu beliau. Kalau ada dalam perkataan saya ini yang tidak pada tempatnya, sebagai manusia saya mohon dimaafkan dari ujung kaki sampai ujung rambut saya. Kemudian kepada Allah saya minta ampun. Kalau ada karambi, insya Allah ada ketapang. Kalau ada mau dipanggil, kalau lain tak mati yang mau datang. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita sampai di dalam surga nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Fastabiqul khairat. Mari kita
Kita langsung doa bersama, mudah-mudahan pemilu yang akan diadakan di negeri kita sebulan lagi aman, berjalan lancar, terpilih pemimpin yang baik, dan selalu negara kita ini makmur, dan bisa kita hidup di negara kita dengan hasil keringat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung yang paling tinggi, dilindunginya bangsa, negara, dan agama kita ini. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramin al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazila. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyina wa Rasulina wa waliyadaina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habiballah, ya salamu alaika ya khaira khalqillah. Allahumma aftah qulubana kama aftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami menerima kebenaran, ya Allah, sebagaimana Engkau membukakan hati Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna dinana dinan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami mentaati agama seperti Nabi mentaati agama, ya Allah. Wa salatana salatal khashiyin. Salat kami salat yang khusyuk, ya Allah. Wa qumudana qumudal mutasaddiqin. Duduk kami duduk yang benar, ya Allah. Wa qiyamana qiyamal qaifin. Berdiri kami berdiri untuk menyembah Engkau, ya Allah. Wa sujudana sujudal mutadarriin. Sujud kami sujud yang khusyuk, ya Allah. Wa niyatana niyatal mukhlisin. Niat kami niat yang ikhlas, ya Allah. Wa zunubana zunubal mustaghfirin. Dosa kami dosa yang Engkau ampunkan, ya Allah. Gantilah perbuatan dosa yang kami lakukan dengan amal-amal saleh yang telah kami usahakan, ya Allah. Tidak ada tempat kami mengadu hanya kepada Engkau. Engkau Maha Tinggi, Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik dan membesarkan kami. Bangunkan di kubur beliau raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang terbuka, ya Allah, untuk selalu mengamalkan amalan yang benar. Hindarkan kami dari perbuatan maksiat dan mungkarat, ya Allah. Jadikanlah negeri tercinta negara NKRI ini aman, makmur, sentosa, ya Allah. Terjadikanlah penduduknya semua penduduk yang baik, ya Allah. Jadikanlah pimpinannya pimpinan yang memperhatikan kami, ya Allah. Dan jadikanlah petani-petaninya tanamannya subur dan harganya mahal, ya Allah. Dan jadikanlah pedagang-pedagangnya pedagang yang beruntung, ya Allah. Jadikanlah orang yang bersalah yang minta ampun Engkau ampunkan, ya Allah. Gantilah keburukannya dengan kebaikan, ya Allah.
Bersamakan dia dengan orang-orang takwa ya Allah. Selalu gerakkan hatinya untuk menambah ibadah ya Allah, beramal saleh di dalam hidupnya ya Allah. Jadikanlah anak-anak keturunan kami anak saleh, anak salehah ya Allah. Berikanlah yang terbaik untuk negeri kami ya Allah, agar semua kekurangan-kekurangan bisa disempurnakan ya Allah. Engkau maha tahu, Engkau maha pemberi, Engkau maha perkasa, Engkau maha bijaksana ya Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hasibna hisaban yasira. Hisablah kami di akhirat nanti dengan hisab yang mudah ya Allah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Hisablah kami nanti di akhirat dengan hisab yang mudah ya Allah. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikanlah kami dengan rahmat Engkau menjadi penduduk surga ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami berdoa berlindung kepada Engkau ya Allah dari panasnya api neraka. Amin. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana ya Allah bi husnil khatimah. Amin. Dan jadikanlah akhir ibadah kami, akhir hidup kami, akhir kematian kami menjadi husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.